semuanya, kali ini kita kenalan sama rumah tradisional khas Aceh yuk. Nah, kira-kira Rizka sama Trixie lagi ada di mana ya? Hai guys, jadi sekarang kita lagi ada di Anjungan Daerah Aceh TMI. Di belakang kita udah ada rumah pameran dari Rumah Adat Krombade atau Rumah Aceh. Yuk kita cari tahu. Rumah Aceh merupakan rumah tradisional masyarakat Aceh yang berorientasi memanjang dari timur ke barat untuk mencerminkan masyarakat Aceh yang membangun garis imajiner ke arah Ka'bah. Rumah Aceh dibuat panggung dengan jarak antara tanah dengan lantai rumah sekitar 2,5 sampai 3 meter. Nah, konstruksi rumah Aceh ini terdiri dari tiang-tiang yang terbuat dari balok padat. Biasanya diameternya itu 25 sampai 30 cm. Jumlahnya tergantung oleh penghuni rumah dan besar rumahnya sendiri. Ruang bawah ini disebut yukmoh yang berfungsi sebagai tempat menyimpan hasil tani ataupun hasil melaut. Atap rumah Aceh biasanya berbentuk segitiga yang terbuat dari daun rubia yang dianyam oleh masyarakat. Nah, cara pemasangan dari atap ini adalah dengan diikat menggunakan tali rotan. Warna dari rumah Aceh mengikuti lokasi rumah Aceh tersebut. Pada rumah yang ada di pesisir pantai, biasanya warna-warnanya lebih cerah daripada rumah yang ada di pegunungan. Warna yang banyak digunakan pada rumah Aceh rata-rata ada warna kuning, merah, putih, orange, biru, dan hijau dengan filosofinya tersendiri. Tangga di rumah Aceh biasanya berjumlah ganjil karena orang Aceh menyukai yang tak ganjil. Sedangkan pintunya dibuat sedikit rendah sehingga saat masuk rumah kita harus merunduk. Hal ini bermakna bahwa setiap tamu harus menaruh hormat kepada tuan rumah. Sekarang kita lagi sama Pak Junong Marusin sebagai narasumber. Pak, boleh tolong dijelasin secara umum tentang rumah Aceh ini? Nah, Pak Junong Marusin ini adalah guide yang akan memandu kita menjelajahi isi rumah Aceh, guys. Ya, boleh kita langsung masuk aja ya, Pak? Boleh, ya, ayo. Pasti pada penasaran kan? Yuk kita kepoin isi rumah Aceh. Tapi jangan lupa lepas alas kaki dulu ya. Ruangan depan biasa disebut dengan seramukeu atau serambi depan. Ruangan ini polos tanpa kamar yang berfungsi sebagai ruang tamu, ruang belajar mengaji, juga tempat tidur tamu khusus untuk laki-laki. Dan di saat-saat tertentu seperti upacara perkawinan, ruangan ini juga berfungsi sebagai tempat jamuan makanan bersama. Beralih ke ruangan tengah atau serami tengah merupakan bagian inti di rumah Aceh dan sedikit lebih tinggi dari seramukeu. Ruangan ini disebut sebagai rumah inong atau rumah induk. Di ruangan tengah ini terdapat dua bilik yang saling berhadapan untuk tempat tidur kepala keluarga atau pemilik rumah. Nah, bila ada anak perempuan yang baru kawin, maka dia akan menempati kamar ini dan orang tuanya akan pindah ke anjong. Di ruangan belakang atau seramulikut merupakan ruangan polos tanpa kamar yang ditempati oleh anak perempuan, guys. Khusus untuk perempuan ya. Nah, kita udah di dalam serambi depan ya. Biasanya rumah orang Aceh itu pintunya serata dengan lantai, ya seperti rumah seperti dia. Jadi tangganya menghadap utara dan selatan, atau juga pintunya menghadap utara dan selatan, itu dia membuka ke atas, ya adanya di ruangan serambi depan. Kita beralih ke ruangan tengah yuk. Serambi tengah, ya serambi di mana tempat kegiatan atau tempat tidur keluarga, ruangan inti keluarga. Nah, ada yang menarik dari serambi tengah nih guys. Karena serambi tengah ini bersifat sangat pribadi, maka ruangan ini dianggap suci oleh masyarakat Aceh. Kalau ini tempat apa ya, Pak? Boleh dijelasin? Kalau ini adalah tampilan yang disuguhkan dari Kabupaten Alas, ya bentuk dari pelaminan, bentuk pelaminan. Yuk kita move on ke ruangan belakang. Ini kegiatannya sebagai tempat dapur ya, dapur dan
ya tempat tidur juga bagi anak-anak putri bisa juga, atau ya memasak, selain memasak ya dia menenun, terus mengasuh anak-anak, bisa di sini. Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kaum remaja putri. Nah, ruangan ini juga digunakan bila ada tamu perempuan yang datang, baik itu untuk bermusyawarah, tidur, maupun makan bersama. Yang unik di rumah Aceh, tempat laki-laki dengan perempuan ini dipisah ya guys. Bisa di tengah kembali lagi. Nah ini kalau seperti ini kan melingkar dia, memutar ya. Tapi ada juga yang tembus kiri dan kanan. Wah, menarik ya. Keunikan dari rumah orang Aceh ini dia tidak menggunakan paku ya, dia menggunakan pasak sebagai alat untuk mengunci satu sambungan. Masyarakat Aceh memanfaatkan material alam seperti kayu untuk membuat pasaknya, serta menggunakan tali rotan dan ijuk yang berasal dari pohon nira untuk mengikat atap-atapnya guys. Wah, jadi semuanya benar-benar tradisional ya, keren banget. Nah, untuk mencegah kebakaran atau mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, orang Aceh itu membuat sistem pertahanan rumah untuk meminimalisir kerugian pada saat terjadi kebakaran. Dia sistemnya ada satu tali yang bisa menarik bagian atap ini terbelah. Kalau seperti ini, jadi dia terbelah ke dua atau memisahkan biar supaya ini mungkin api ini ke atas, tidak membakar secara keseluruhan. Dia ada sumbu tali, ada tali di depan. Oh iya, motif yang digunakan pada rumah Aceh diambil dari bentuk-bentuk alam loh. Selain itu, terdapat juga motif yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran guys. Wah, nggak kerasa banget ya kita udah keliling-keliling ke sana kemari kenalan sama rumah Aceh. Gimana, udah kenal belum? Atau malah jadi kenal sama reporternya nih? Waduh. Nah, kami dari kelompok 6 pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya ya. Bye-bye. Naso pedimang, naso pesu.